warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan materi mengenai struktur tumbuhan yang kemarin sudah kita pelajari. Kita melanjutkan selanjutnya pada daun dan bunga. Nah, sebelumnya adik-adik tahu nggak fungsi daun dan bunga itu apa? Nah, maka dari itu kita akan bahas pada pertemuan ini. Yuk, langsung aja. Nah, kita masuk pada daun. Ya, daun itu adalah organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Nah, berdasarkan susunannya, itu daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Nah, ini contohnya dari daun tunggal. Ini sekilas seperti daun pisang, tapi ini bukan, ini daun mangga. Dan ini ada daun putih malu. Bedanya apa? Daun tunggal dan daun majemuk ini kalau pada setiap tangkai itu hanya ada satu helai, itu namanya daun tunggal. Sedangkan daun majemuk itu ketika dalam suatu tangkai ada beberapa daun, ya, lebih dari satu. Nah, ini pertanyaan untuk kalian. Menurut kalian, apakah struktur daun tumbuhan dikotil dan monokotil itu sama? Bagaimana struktur keduanya? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya kita membahas anatomi daun. Nah, pada daun itu terdapat beberapa bagian ya. Permukaan atas bawah daun itu ada yang disebut jaringan epidermis, ini jaringan atas dan epidermis bawah. Kemudian jaringan ini berfungsi untuk melindungi zat yang ada di dalam antara epidermis atas dan epidermis bawah. Nah, di bagian terluar itu beberapa tumbuhan ada yang namanya kutikula atau lapisan lilin ya, ini yang berfungsi untuk mengurangi penguapan itu pada beberapa tumbuhan. Nah, sel-sel epidermis ini juga dapat mengalami modifikasi. Salah satunya adalah stomata, kemudian sisik dan rambut-rambut. Nah, stomata ini berfungsi untuk pertukaran gas dalam pengambilan karbon dioksida dan memberikan oksigen, atau yang kemudian menghasilkan oksigen oleh tanaman tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian dalam itu ada mesofil ya, ini ya, mesofil atau biasa disebut dengan daging daun. Itu terdapat mesofil palisade, kemudian mesofil bunga karang. Ini merupakan jaringan parenkim yang di dalamnya banyak mengandung klorofil yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Di dalamnya lagi juga ada berkas pengangkut yang di dalamnya ada xilem dan flem. Masih ingat fungsi xilem dan flem apa? Ayo. Ya, betul. Nah, lanjut fungsi daun. Nah, fungsi daun secara umum itu yaitu sebagai tempat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang akan digunakan sebagai fotosintesis, kemudian mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Nah, anak-anak pernah nggak mengamati kenapa ketika musim kemarau daun-daun pada tanaman atau tumbuhan jati itu gugur? Silahkan jawab di kolom komentar. Nah, pada tumbuhan tertentu juga daun memiliki fungsi khusus seperti daun kantung semar untuk menangkap mangsa, daun cucor bebek sebagai alat reproduksi vegetatif karena dia bisa bertunas ya. Nah, selanjutnya bunga ya. Ini ada yang tahu bunga apa? Ayo, mungkin di sekitar rumahnya sering ada atau ada yang bahkan nanam. Nah, betul, ini adalah bunga sepatu. Bunga merupakan alat reproduksi generatif yang di dalamnya itu
terdiri atas dua unsur utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Ini alat reproduksinya apa ayo ini? Nanti kita akan bahas. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, atau kalis dan mahkota ya. Ini apa? Sedangkan alat reproduksinya berupa benang sari dan putik ya. Benang sari adalah alat kelamin jantan dan putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Nah, ini bagian-bagian bunga. Pertama adalah kelopak bunga. Nah, kelopak bunga itu biasanya di bawah bunga ya, di bawah mahkota. Bagian terluar bunga warnanya hijau umumnya ya, kemudian fungsinya adalah melindungi bagian bunga ketika kuncup. Jadi ketika belum mekar ini fungsinya adalah melindungi. Ini mahkota ya, mahkota ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Biasanya warna mencolok untuk menarik perhatian serangga dalam proses penyerbukan. Kemudian ada putik ya, ini kepala. Putik itu terjadi menjadi 3 bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji atau kandung lembaga. Sedangkan benang sari itu sebagai alat kelamin jantan. Oh ya, putik sebagai alat kelamin betina ya. Ini benang sari, ada kepala sari dan tangkai sari ya. Ini tangkainya, tangkai sari. Lanjut. Nah, fungsi bunga yaitu merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan sebagai penghasil biji dan sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Kemudian untuk menarik burung dan serangga maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Hingga itu adalah beberapa fungsi bunga. Fungsi utamanya adalah sebagai alat reproduksi generatif. Ya, apa bedanya generatif dan vegetatif? Ya, generatif adalah seksual, sedangkan vegetatif atau aseksual. Generatif kawin, sedangkan vegetatif tidak kawin. Contohnya apa kalau tumbuhan itu tidak kawin? Bisa melalui melalui proses pertunasan. Sedangkan generatif yaitu mesti kawin bertemunya gamet jantan dan gamet betina. Ya, mungkin itu saja pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap belajar mandiri, tetap semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.